Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perubahan perilaku konsumen pada pembelian di bidang kesehatan, yakni hand sanitizer dan masker. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Muhammad Syafiqul Hamizan, NPM 065, dan teman-teman saya Muhammad Abdus Salam, NPM 061, Surya Dinata Putra, NPM 080, Ruri Indah Lestari, NPM 067, Nadila Rizkiwati, NPM 059, dan Elvina Nadia Aprilianda, NPM 082. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Ketersediaan produk pencuci tangan atau hand sanitizer dan masker menjadi barang langka di tengah ancaman pandemi COVID-19 ini. Sekalipun ada, ketersediaannya terbatas dan harganya melambung tinggi dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi COVID-19. Rajin mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri menjadi salah satu usaha untuk meminimalkan resiko terpapar dari COVID-19. Seiring dengan itu, ketersediaan sabun pencuci tangan atau hand sanitizer dan masker menjadi barang yang sulit ditemukan di apotik, toko obat, pusat perbelanjaan, atau minimarket. Meningkatnya pembelian masyarakat untuk barang-barang tersebut menjadi alasan kelangkaan. Angka kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di Indonesia terus meningkat, disusul dengan himbauan Presiden agar seluruh masyarakat Indonesia melakukan physical distancing dan work from home. Ini semakin menyebabkan perubahan perilaku konsumen dalam pembelian barang kebutuhan dari toko offline ke toko online. Ini terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung, website, dan peningkatan penjualan online pada bidang kesehatan. Saat krisis pandemi seperti ini, konsumen mengubah perilakunya menjadi mode bertahan hidup dan lebih konservatif. Konsumen menjadi lebih berhati-hati dan lebih ingin untuk berada di dalam rumah daripada keluar rumah untuk melakukan konsumsi. Pandemi COVID-19 ini memberikan perubahan pada perilaku konsumen. Tujuan dari penulisan kami adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi tentang perilaku konsumen dan untuk mengetahui bagaimana proses perubahan perilaku konsumen pada bidang kesehatan, masker, dan hand sanitizer pada saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, landasan teori. Pertama, proses belajar perilaku atau behavior learning. Proses belajar perilaku adalah proses belajar yang terjadi ketika konsumen bereaksi terhadap lingkungannya atau stimulus luar. Pada proses pembelajaran perilaku, diasumsikan bahwa pembelajaran terjadi sebagai respon seseorang terhadap kejadian di luar dirinya atau eksternal, dan bukan dikarenakan pada faktor fisik atau psikis. Jadi, proses pembelajaran perilaku ini tidak memperhatikan proses dalam pikiran manusia, tetapi pada aspek-aspek perilaku yang bisa diamati. Proses belajar perilaku terbagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Classical conditioning adalah teori yang mengutarakan bahwa makhluk hidup sebagai makhluk yang pasif yang bisa diajarkan perilaku tertentu melalui pengulangan. Kedua, operant conditioning adalah proses belajar pada diri konsumen dikarenakan adanya reward sebagai imbalan. 3. Vicarious learning adalah proses belajar dengan meniru perilaku orang lain setelah mengadakan pengamatan atas tindakan dan perilaku yang ditiru, disebut juga modeling. Kedua, proses belajar kognitif. Proses belajar kognitif adalah proses belajar yang dicirikan oleh adanya perubahan pengetahuan yang menekankan pada proses mental konsumen untuk mempelajari informasi. Proses belajar ini membahas bagaimana informasi ditransfer dan disimpan di memori jangka panjang. Dan ciri khas pembelajaran manusia adalah melalui pemecahan masalah, yang memungkinkan para individu dapat mengendalikan lingkungan mereka. Adapun di dalam proses belajar kognitif ini, diyakini dikarenakan adanya 4 unsur, yaitu pertama, motivasi. Motivasi adalah daya dorong dari dalam diri konsumen. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan dan peranan pemasar, menginformasikan dengan persuasif berbagai produk yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga konsumen termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dengan membeli produk-produk yang dipasarkan tersebut. Kedua, isyarat. Isyarat adalah stimulus yang mengarahkan motivasi seseorang. Isyarat akan mempengaruhi cara konsumen bereaksi terhadap suatu motivasi. Iklan, kemasan produk, harga, produk display, dan adalah isyarat atau stimulus yang dapat mempengaruhi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. 3. Respon. Respon adalah tanggapan dari dalam diri konsumen yang diberikan kepada stimulus untuk memenuhi kebutuhannya. Terakhir, dorongan. Motivasi dari dalam diri konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dengan membeli produk yang dipasarkan tersebut. Bab 3. Metodologi penelitian. Metode penelitian ada 2, yaitu A. Observasi atau pengamatan. Metode ini adalah metode penelitian dengan cara mengamati secara langsung proses perubahan perilaku konsumen. Dengan metode ini, penulis mengadakan pengamatan secara langsung maupun online tentang bagaimana proses perubahan perilaku konsumen pada saat pandemi COVID-19. Yang kedua, yaitu wawancara. Metode ini adalah metode dengan cara melakukan tanya jawab dengan narasumber.
Kami melakukan wawancara dalam bentuk lisan, baik secara langsung maupun tidak langsung, online, seperti video call, dengan masyarakat selaku konsumen pada saat terjadinya pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu adalah bab 4 tentang pembahasan. Yang pertama yaitu topik wawancara. Topik wawancara yang kami ambil adalah pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perubahan perilaku konsumen pada pembelian di bidang kesehatan, yaitu masker dan hand sanitizer. Yang kedua yaitu waktu dan tempat kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 28 April tahun 2020. Tempat di rumah masing-masing. Untuk hasil wawancara, setelah dilakukannya kegiatan wawancara dengan berbagai orang pada tanggal 28 April 2020 yang bertempat di rumahnya masing-masing dikarenakan adanya anjuran pemerintah untuk di rumah saja, maka terdapat hasil wawancara sebagai berikut. Pada musim pandemi COVID-19 ini, masyarakat melakukan social distancing yang dianjurkan oleh pemerintah, dikarenakan wabah pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengenai kesehatan, masyarakat mulai membeli barang-barang kesehatan, contohnya seperti masker dan hand sanitizer. Tetapi barang tersebut menjadi langka dan harga jual semakin melonjak tinggi. Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan barang-barang tersebut karena kehabisan, sehingga masyarakat mencari informasi melalui online shop atau dari berbagai informasi lainnya. Tetapi sebagian masyarakat juga ada yang tidak bingung untuk mencari barang tersebut, karena mereka sudah menyediakan masker atau hand sanitizer seperlunya sebelum adanya wabah pandemi ini. Orang-orang terlalu mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan mengambil keuntungan lebih dan itu membuat masyarakat merasa jengkel. Perilaku para penjual masker atau hand sanitizer dapat dikatakan tidak baik. Seharusnya mereka bisa sukarela untuk menjual masker atau hand sanitizer dengan harga yang terjangkau, agar semua masyarakat khususnya yang kurang mampu bisa untuk membeli barang-barang tersebut. Jika penjual membandrol dengan harga yang mahal, masyarakat yang kurang mampu akan menimbangnya dengan keadaan pada saat ini. Bagaimana mereka harus membeli masker atau hand sanitizer, sedangkan untuk membeli beras saja mereka kewalahan. Ketika konsumen ditanya apakah mereka akan tetap membeli produk pencuci tangan atau hand sanitizer dan masker, rata-rata jawaban dari mereka adalah tetap membeli hanya untuk berjaga-jaga saja. Tetapi mereka juga tetap mempertimbangkan kebutuhan dan memilih harga yang paling terjangkau. Adapun dari mereka yang menjawab tidak, dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi keuangan mereka juga karena menurut mereka sudah banyak masker yang dijual dan bisa digunakan berkali-kali, yaitu masker non-medis yang bisa juga diakali dengan menambah tisu sebagai filter untuk masker yang mereka gunakan. Saat konsumen ditanya tentang lebih penting membeli barang kesehatan ataukah barang kebutuhan pokok, ada yang beranggapan bahwa keduanya memiliki posisi penting, dan ada juga yang beranggapan bahwa memiliki kebutuhan kesehatan sangat penting dikarenakan kesehatan adalah prioritas pada masa ini. Tetapi rata-rata dari mereka memilih untuk membeli kebutuhan pokok karena mereka beranggapan jika gizi terpenuhi maka diharapkan akan mampu menyokong daya imun agar tidak rentan terhadap penyakit, dan juga menurut mereka jika dengan mentaati peraturan pemerintah untuk tetap di rumah, mereka tidak perlu membeli barang kesehatan yang berlebihan dan kebutuhan pokok tetap menjadi prioritas utama. Harapan mereka adalah dengan adanya pandemi COVID-19 dapat menjadikan seluruh warga negara Indonesia bisa menjadi lebih cekatan lagi dalam memfilter segala sesuatu yang masuk ataupun yang keluar negeri. Dan juga mereka berharap warga atau rakyat mentaati semua peraturan yang ditetapkan oleh Kemenkes atau pemerintah agar rantai penularan terputus dan bisa segera berakhir sehingga kondisi perekonomian dan sosial bisa cepat pulih seperti semula. Kesimpulan, dari wawancara yang telah kami lakukan, didapatkan kesimpulan bahwa masyarakat rata-rata telah membeli barang-barang kesehatan, seperti masker dan hand sanitizer, untuk mengantisipasi dari pandemi COVID-19 ini, di mana barang-barang tersebut ketersediaannya juga sangat terbatas, dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Masyarakat juga banyak yang tidak setuju, karena meningkatnya barang-barang kesehatan tersebut tidak sepantasnya. Dikala kondisi yang sulit ini, mereka menjual masker dan hand sanitizer dengan harga jual yang mahal. Jadi, kebanyakan masyarakat yang masih belum mampu membeli masker dan hand sanitizer tersebut, mereka minimalkan dengan tetap rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan diri, serta tetap berada di rumah dan menjaga jarak dengan orang lain jika berada di luar rumah. Dan harapan masyarakat tentunya berharap semoga pandemi COVID-19 ini cepat kembali pulih, dan kita semua bisa menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.